Hello everyone, selamat datang di channel Jurnal Player. Di video kali ini aku bakal bahas sebuah game fighting tema perang-perangan medieval gitu yang punya sistem combat bener-bener bagus dan emang gak ada yang bisa nyamain. Nama game ini adalah For Honor. For Honor adalah game bergenre online multiplayer PvP fighting buatan Ubi Lembut atau yang biasa kita sebut Ubisoft, yang menurut aku ini adalah satu-satunya game yang punya mekanik fighting sebagus ini. Tapi entah kenapa ya, game sebagus ini hitungannya masih dikit pemainnya. Padahal grafiknya bagus, gameplaynya unik, seru. Setiap matchnya juga nggak yang lama-lama banget. Jadi masih enak lah kalau pengen main nyantai mabar sama temen. Dan walaupun game ini emang fokus ke multiplayer, di sini kita juga disediain mode story loh. Storynya sendiri bercerita tentang 3 kubu, yaitu Knight, Viking, dan Samurai yang sedang berperang untuk ngerebutin sumber daya makanan. Perang itu terjadi karena ada sebuah bencana yang disebut Cataclysm yang membuat lingkungan jadi rusak. Tapi ya story-nya biasa aja. Karena mode story ini emang dibuat untuk perkenalan aja supaya player baru bisa sedikit paham tentang beberapa hero dan mode yang ada di game ini. Kenapa aku bisa bilang biasa aja? Ya mungkin kalian pas awal-awal main bakal ngerasain, wih keren nih game. Apalagi pas kalian baru pertama kali pakai hero Warden yang ada di kubu Knight. Pas itu aku ngerasa, nih Warden gua banget, Sigma abis. Ceritanya, dia ada di sebuah legend atau pasukan bernama Regal yang dipimpin oleh Hervis Daubeny. Tapi dia ngerasa kalau si Daubeny ini pengecut. Pas itu, Kastil Daubeny diserang oleh pasukan Blackstone Legion yang dipimpin oleh Halden Cross yang bertujuan untuk merekrut orang-orang kuat yang ada di Regal Legion. Tapi sayangnya, pas Daubeny diajak duel sama Halden, Daubeny ini pengecut parah dan akhirnya nyuruh kita seorang player buat ngadepin anak buahnya Halden. Dan tentu aja kita sebagai player pastinya menang. Nah, story-nya bagusnya paling pas di bagian ini dan beberapa bagian selanjutnya di awal-awal doang. Selanjutnya lu bakal ngerasa kalau objektif story-nya ini bener-bener repetitif dan cukup ngebosenin. If I refused, there would be a slaughter. Tapi yang jadi pembeda dari game ini dengan game lainnya udah jelas mekanik combatnya. Aku yakin 100% kalau gak ada game yang nyamain sistem combat serealistik ini seperti For Honor. For Honor memiliki sistem Art of Battle yang punya sistem directional guard yang dimana jika kalian ingin nyerang, parry, atau blok musuh, mouse kalian akan mengendalikan arah pedang. Contohnya, jika kalian ingin nyerang bagian kanan musuh, maka mouse kalian juga harus di kanan. Pengen nge-parry serangan musuh, maka mouse kalian juga harus di arah yang sama dengan arah serangan musuh. Dan tentu aja, seperti banyak game lainnya, ada beberapa gerakan basic seperti light attack, heavy attack, dodge, parry, sama grab yang emang umum di game fighting seperti game fighting lainnya. Gameplay yang kayak gini nggak mungkin ada di game lain. Kalian mau bandingin sama Chivalry, sama Mordhau, jelas nggak akan bisa karena emang beda jauh sistem combatnya. Mungkin juga gameplay yang kayak gini tuh yang bikin orang kurang suka main game ini. Karena ya emang sesusah itu dan ini game beneran nggak newbie friendly. Tapi harusnya jika udah terbiasa pasti enjoy aja. Apalagi kebanyakan mode di game ini tuh bentar doang. Kalau lu main duel atau brawl, bisa cuman 5 menitan. Mungkin paling lama kalau main yang rame-rame cuman 20 menitan. For Honor memiliki beberapa mode yang bisa kita mainkan. Yang pertama ada Dominion, di mana kita 4 lawan 4 sama player lainnya buat ngerebutin 3 zona. Jadi ya kayak capture the area gitu. Lalu ada Bridge. Ini juga sama 4 lawan 4
Tapi bedanya di sini kita bisa jadi defender atau attacker. Defender bertugas buat ngejaga kastil dan commander yang ada di dalamnya. Lalu attacker bertugas buat mengawal sebuah pendobrak buat nerobos kastil dan ngebunuh commander lawan. Lalu ada brawl. Ini gamenya cukup simpel, yaitu 2 lawan 2, yang bunuh lawan duluan yang menang. Terus ada duel, sama kayak brawl tapi 1 lawan 1. Duel ini juga punya mode rankednya. Tapi lucunya karena dikit banget yang mainin di mode ranked ini mode masih tetap beta padahal udah ada dari lama. Jadi ya kayak proyek mangkrak gitu. Lalu ada arcade dimana kalian akan PvE, player versus environment. Kalian bakal bertarung dengan paling AI dan ada modifiernya gitu setiap kalian bertarung. Modifier itu semacam buff atau debuff yang disediain di game ini. Lalu sisanya ada tribute sama deathmatch yang aku emang belum pernah coba karena emang lama banget matchmakingnya, sumpah. Pas kalian main, kalian bakal bisa buat milih hero yang kalian mau. Role dari hero-hero ini sendiri juga beda-beda. Ada Vanguard, Assassin, Heavy, sama Hybrid yang setiap role dan hero punya mekanik yang berbeda. Di awal video aku bilang kalau story-nya cuma ada 3 faksi atau kubu. Tapi sebenarnya ada 2 faksi tambahan yang bisa kalian mainin di mode multiplayer, yaitu faksi Bulin dan faksi Outlanders. Hero yang kalian pilih di sini bisa kalian customisasi sesuka hati kalian, mulai dari bentuk armor, warnanya, coraknya, senjatanya, bahkan warna kulitnya. Kalian juga bisa customisasi emote, effect, dan execution. Kalau misal di FYP kalian pernah lewat video isinya orang lagi dibunuh kayak gini, terus biasanya pakai lagu Pong atau lagu yang bikin keren abis lah. Nah, eksekusi itu asalnya dari game ini. Jadi emang beneran banyak banget eksekusi tiap karakternya dan bagus-bagus. Di sini aku nggak bakal ngeliatin terang-terangan, tahu sendiri kalau YouTube itu sensitif sama hal beginian. Gameplaynya udah, sekarang kita masuk ke visualnya. Sepanjang video berjalan, harusnya kalian udah nyadar kalau grafik game ini bener-bener wah banget. Semua environment dan detail-detail kecil beneran dibuat serasa zaman medieval gitu. Ini salah satu alasan aku betah mainin game ini karena emang sebagus itu grafiknya. Dan dengan grafik sebagus ini, tentu aja kalian juga harus punya spek yang mumpuni supaya bisa main. Spek requirement-nya silahkan kalian baca sendiri. Dari tadi, kedengarannya aku kayak glazing ini game parah. Aku katain semuanya bagus, baik dari segi gameplay maupun visual. Tapi ada beberapa hal yang bikin aku mikir kalau For Honor ini masih banyak kurangnya. Yang pertama, yaitu matchmaking-nya yang kurang seimbang. Kita main multiplayer, bakal ditemuin sama player lain yang punya reputasi yang mirip sama kita. Tapi nggak jarang, kita bisa nemuin player yang udah sepuh banget. Dari pengalaman aku yang level akunnya masih 1 dan kebanyakan heroku powernya masih di bawah 20, pernah ketemu sama orang yang level akunnya tinggi dan power hero-nya udah sampai 100-an. Hal kayak gini jelas bikin newbie kayak aku sendiri frustasi karena lawannya susah banget. Yang kedua, yaitu matchmaking-nya lama walaupun ada status yang tulisannya very high activity. Kalau kata orang, ini bisa aja disebabin karena server yang nampung player yang lagi main nggak sebesar atau sebanyak itu. Dan ada juga yang bilang kalau indikator status di For Honor itu adalah false indicator atau indikator palsu supaya gamenya nggak kelihatan sepi. Tapi balik lagi, aku sendiri juga kurang tahu tentang hal ini. Dan yang terakhir, aku ngerasa ada beberapa hero yang menurutku terlalu OP. Jadi rasanya kayak ngerusak meta gitu. Overall, game For Honor nggak ada yang buruk dari sisi dalamnya. Yang ngebuat game ini kurang paling dari pihak devnya aja, si Ubisoft, yang emang kurang ngasih perhatian sama game ini. Tapi aku tetap bakal rekomendasiin game ini ke kalian karena emang sebagus itu gameplaynya. Dan game ini bakal aku kasih nilai 8,3/10. Walau sebenarnya nilainya bisa lebih tinggi lagi kalau gamenya benar-benar diurus. Kalian bisa download For Honor di Steam, Epic Games Store, Ubisoft Official, PlayStation, dan Xbox.
Itu tadi review jujur aku tentang For Honor. Jika kalian punya perbedaan pendapat, boleh banget ditulis di kolom komentar. Like jika video ini membantu dan subscribe untuk video review lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya di Jurnal Player.